Dewa Perang Yelingtian bab 886. Hei, kamu akan bermain bodoh denganku. Prajurit pribadi yang berkepala gendut dan bertelinga besar itu melangkah maju, melirik Wei Dang, dan menarik uang kertas 50 yuan dari tangannya. Wei Guan mengerutkan kening. Dia akan memulai, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menahan diri. Prajurit pribadi berkepala gendut itu mengambil uang kertas 50 yuan, dan kemudian memarahi lelaki tua itu. Saya berkata, Pak Tua Yu, Anda belum membayar biaya perlindungan untuk bulan ini. Kapan Anda ingin menundanya, Tuan? Anda mengembalikan 50 yuan kepada tamu ini. Haruskah saya mengubah garis dengan Anda? Yu Dehai mengeluarkan setumpuk uang kertas kusut dari saku celananya. Ada 10, 5, dan 1. Dia tidak. Saya tidak ingin mengambil uang Wei Lei sekarang, tetapi sekarang setelah uang Wei Lei diambil oleh prajurit pribadi ini, dia merasa lebih bersalah, jadi dia ingin menukarnya kembali dengan Wei Lei. Orang tua itu melakukan bisnis kecil-kecilan, menjual panggang, ubi jalar tidak dapat menghasilkan banyak uang, dan semua uang ini adalah apa yang biasanya dia habiskan dengan hemat. Tuan, Anda menghitung. Yu Detao dengan hormat memberikan segenggam kembalian di tangannya kepada prajurit swasta berkepala gendut itu. Pemimpin tentara swasta tidak menghitung jumlah tentara swasta, jadi dia menerimanya begitu saja, dan tidak menyebutkan pertukaran uang. Sama sekali, sebaliknya, dia berkata dengan arogan, Orang tua Yu, biaya perlindungan Anda bulan ini akan dibayar 5.000 wajah Yu Dehai sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata. Sebelumnya 3.000 yuan, mengapa harganya naik lagi? Wang Yuetai diperluas 10 lantai, dan 3 hari lalu diperintahkan untuk mulai mengumpulkan pajak. Tidak hanya Anda, tetapi orang-orang di seluruh kota telah meningkatkan pajak bulanan mereka. Jika Anda bijaksana, bayar uangnya dengan cepat, kalau tidak, saya ingin Anda terlihat baik. Ini orang tua Yu berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pemungutan pajak Houfu sangat serius. Bagaimana kita orang biasa bisa hidup? Prajurit swasta gemuk terkemuka dia mendengus dingin. Ini urusanmu. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Jika Anda memiliki pertanyaan, buka saja bukunya, Pak. Pajak ini terlalu berat. Silakan tanyakan juga. Kami mengucapkan beberapa kata bagus di depan Tuan Ho. Kami benar-benar tidak punya cara untuk hidup. Yu Dehai memohon dengan getir. Prajurit swasta gemuk terkemuka dengan tegas menegur, jangan sombong, jangan membicarakannya di depanku. Apa kamu, dan kamu ingin aku memberimu beberapa kata bagus, berikan aku uang dengan cepat. Berbicara, prajurit pribadi yang gemuk itu melambaikan tinjunya yang besar, penuh ancaman. Ini Yu Dehai sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Laiji, saya bisnis kecil, dan omset bulanan saya kurang dari 5.000. Jika saya memberikannya kepada Anda, orang tua kecil, saya sangat ingin minum angin barat laut. Kamu minum angin barat laut. Apa urusan kita? Jika kamu tidak mau membayar, maka jangan berbisnis, kata prajurit pribadi yang gemuk itu, membanting stand ubi jalar dengan satu kaki, dan menginjak-injak sisa ubi hingga tercabik-cabik. Melihat pemandangan ini, Yu Dehai sangat patah hati, tetapi dia tidak berdaya. Aku akan memberimu 3 hari lagi, bahkan jika kamu menjual darah atau ginjal, kamu harus mengumpulkan uangnya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa makan dan pergi. Kesombongan beberapa prajurit tidak ada bandingannya. Mata Yelingtian menyipit, dan setelah melihatnya, dia akan pergi. Sosok mereka mendengus dingin. Berhenti. Bab 887. Mendengar teriakan Yelingtian, para prajurit itu menoleh dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Prajurit pribadi gemuk yang dipimpin oleh Yelingtian dengan kejam mengunjungi Yelingtian dan memarahi. Bocah bau, apa yang kamu teriakkan? Prajurit swasta lain dengan mulut tajam dan pipi monyet juga memarahinya. Apakah kamu tahu itu berdiri di sampingmu? Siapa itu? Orang ini di depanmu. Ini adalah kapten penjaga di Hall Mansion kami. Aku akan memberikan wajah. Prajurit swasta yang berani berteriak pada kapten penjaga, dengan baju besi bengkok, mata biru tua, dan kaki lamban. Itu tampak seperti klub malam pada pandangan pertama. Pelanggan tetap sedikit kurang dari Yu Dehai. Menghadapi provokasi ini, ekspresi Yelingtian tidak berubah. Dia diam,
hanya memperhatikan mereka dengan tenang. Ini membuat beberapa prajurit swasta secara keliru berpikir bahwa Ye Lingtian takut pada mereka. Hahaha kapten, kamu lihat anak ini pengecut. Seperti burung puyuh, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Begitu saja, beraninya kamu membuat nama untuk dirimu sendiri. Aku benar-benar bosan hidup. Prajurit pribadi itu melangkah maju dan mendorong dengan keras, mencoba mendorong Ye Lingtian ke tanah dan membuatnya malu. Mata Ye Lingtian seperti kilat, dan dia menembak seperti kilat. Dia menangkap prajurit pribadi itu sebelum dia sempat bereaksi. Melihat adegan ini, orang-orang lainnya tertegun sejenak, lalu terbakar amarah, menatap tajam ke Ye Lingtian, dan mengertakkan gigi. Bocah bau, apa yang kamu inginkan, kalian? Segera minta maaf kepada orang tua ini, Bung. Ye Lingtian dingin dan dingin, melirik mereka, membaca yang tersirat. Ketika Yun mendengar kata-katanya, pihak lain meraung, haha bocah bau, apakah kamu berbicara tentang kami? Saya pikir jika Anda menggertak Lao Liu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Liu tua, datang dan datang, datang dan biarkan orang-orang besar melihat. Apa yang salah dengan pahlawan yang tak tertandingi ini? Apakah itu menghapus tanganmu atau mengabaikan kesehatanmu? Prajurit swasta lainnya mencibir dan menatap mata Ye Lingtian yang penuh dengan perbedaan. Pada saat ini, prajurit pribadi yang jatuh ke tanah juga mengikuti. Dengan tatapan suram di matanya, dia berkata dengan murung, mendiskon barang-barangku. Aku tidak ada hubungannya, bocah, berani menyentuh paman ini. Aku akan membiarkanmu hari ini. Aku tahu, kenapa bunganya begitu merah. Yang lain juga menggema. Bocah bau ini terlalu terbuka. Hanya 2 kali ini, kamu ingin kami meminta maaf. Aku tertawa sangat keras. Siap, bahkan dengan hal semacam ini, kamu berani memanggil Jing di depan kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis karakter mati. Setiap beberapa kali, tolong sambut dia dengan baik nanti. Melihat Lao Liu yang tidak terluka, beberapa tentara swasta senyum jahat muncul. Tentu saja mereka tidak tahu, sebenarnya Ye Lingtian tidak ingin menang melawan tangannya sendiri, jadi dia mundur selangkah dan menyelamatkan nyawa Lao Liu. Jika dia serius, bahkan jika Lao Liu memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mati. Tetapi para prajurit yang tidak tahu apa-apa ini merasa bahwa Ye Lingtian seperti kesemek yang lembut, dan mereka berkumpul di sekitar mereka satu demi satu, melambaikan tangan dan memamerkan kekuatan mereka. Bocah bau, kamu ingin membela orang tua ini? Tidakkah kamu memikirkan kemampuanmu sendiri? Turun dan akui kesalahanmu. Lao Liu bangkit dari tanah batang baja tahan ledakan, sambil tidak lupa menyanjung kapten penjaga yang berkepala gendut dan bertelinga besar. Sejauh yang saya lihat dia ketakutan. Prajurit swasta lainnya membuka baju zirahnya. Mengenakan baju besi adalah pemborosan untuk berurusan dengan bajingan semacam ini yang tidak tahu langit dan langit. Gelombang pergelangan tangan yang datang ke samping terbanting ke samping, dengan kemauan yang tak tertahankan. Tersenyumlah. 888 tentara swasta itu provokatif untuk sementara waktu, dan terlepas dari tindakan Ye Lingtian. Menurut mereka, Ye Lingtian saat ini adalah daging di talenan, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Beberapa orang melepas armor mereka dan pada saat yang sama mengeluarkan batang baja tahan ledakan dari pinggang mereka dan mengelilingi mereka. Meskipun Wei Lei yang berdiri di sampingnya berpenampilan kekar dan kokoh, pada pandangan pertama dia bukanlah orang yang baik, tetapi tentara swasta memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka memiliki senjata di tangan mereka, untuk menghadapi 2 warga sipil. Inilah saatnya untuk melakukannya, apalagi di Yunceng. Mereka sudah terbiasa pamer kekuatan, orang biasa tidak berani melawan sama sekali. Mereka bahkan mengira Ye Lingtian tidak akan pernah melawan. Melihat pemandangan ini, Yu Dehai ketakutan dan tidak berani menatap Ye Lingtian dan Wei Lei lagi. Dia membungkuk, dia berjalan ke kapten penjaga, meraih lengan bajunya, merebut kursi bebas debu, dan duduk dengan kapten berkepala gendut dan bertelinga besar, memohon belas kasihan dalam suara rendah. Kapten, mereka semua orang asing, mereka yang memiliki mata tidak tahu gunung Tai, dan tidak tahu gengsi Anda. Lakukan saja, dan biarkan mereka pergi. Kapten penjaga menyipitkan matanya dan berkata dengan kutu kemaluan, kenapa?
kamu ingin aku membiarkan mereka pergi? Yu Dehai berpikir bahwa kapten penjaga sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi dia dengan cepat mengangguk, itu baiklah kapten penjaga, kamu punya banyak. Lihat saja, demi lelaki tua kecil itu, lepaskan mereka, gigi kuning, ini konyol, Pak Tua Yu, biarkan aku melihat wajahmu. Omong-omong, kapten penjaga menendang Yu Dehai dan mencibir pada saat yang sama, berapa harga wajahmu, aku bah. Dia didukung oleh Wei Lei tepat waktu, kapten penjaga melihat ini, dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, sebenarnya bukan aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Yang membuat paman merasa baik hari ini, prajurit itu melangkah maju, berbisik beberapa prajurit itu tersenyum dan mengangguk, berjalan kembali dan menunjuk ke celananya, dan berkata dengan bercanda, baiklah, jika kalian bertiga belajar anjing, agar dari kita masing-masing menyelinap melalui selangkangan, dan menggonggong beberapa kali lagi, kapten penjaga akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ini Yu De Hainan terlihat malu. Seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia dulunya adalah seorang pejuang yang membela tanah airnya dan membela negaranya. Dia bertempur di medan perang yang berdarah. Dalam pertempuran lembah Serigala Guntur, dia melakukan eksploitasi militer yang termasyur dan menjaga gunung dan sungai yang indah. Siapa yang mengira bahwa dia akan sangat dipermalukan hari ini? Ini tidak menghormati pahlawan. Dan ini adalah penghujatan besar, namun, dia tidak ingin melihat Ye Lingtian dan Wei Lei, dua paus dari teater barat daya, menjadi disewa oleh kelompok orang cacat ini. Yu Dehai tahu betul bahwa menurut sifat sementara para prajurit di Hall Mansion ini, selama Ye Lingtian dan keduanya tidak memohon belas kasihan, mereka pasti akan membunuh mereka. Dalam keputusasaan, Yu Dehai siap menyerah. Beberapa utusan, ayo lakukan, orang tuaku berlatih sendiri 3 kali. Tidak apa-apa, kedua orang asing ini, utusan itu, jangan mempersulit mereka. Lagi pula, Yu Hai terus menyakiti kapten penjaga ketika dia akan pulang kerja. Ye Lingtian memegang bahunya, pahlawan tua, mengapa kamu berlutut di depan orang seperti ini, lazy? Lakukan, beri pelajaran pada kelompok babi dan anjing ini. Wei Lei mengangguk, seperti harimau memasuki kawanan, bergegas menuju keegoisan itu. Bab 889 Wei Lei adalah periode harimau kelas 5, master puncak kekuatan gelap, dan sangat kuat, sebanding dengan Wu Qianshan, master seni bela diri di Laut Cina Timur. Prajurit pribadi ini juga dapat menggertak orang biasa satu di depan Wei Lei. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki perlawanan dan lemah seperti ayam. Begitu Wei Lei bergerak, dia memberitahu prajurit-prajurit pribadi yang arogan ini apa itu kekejaman. Tanganku, dasar bocah, beraninya kau melepaskan tanganku, kau harus mati. Selesai, kakiku patah, sakit, lenganku patah, bajingan. Prajurit pribadi kediaman Hou ini, mereka biasanya bertarung melawan orang lain, tapi kali ini ada di tangan Wei Lei, menderita kerugian besar. Wei Lei telah menanggungnya untuk waktu yang lama sebelumnya, dan dia sudah membuat langkah berani di dalam hatinya, tidak menunjukkan belas kasihan. Prajurit pribadi Hou Fu yang keji ini, beraninya mereka begitu kasar kepada prajurit veteran Kam Senji, bahkan jika mereka dieksekusi secara langsung, mereka pantas mendapatkannya. Dia dipukuli di seluruh lantai mencari giginya, tulangnya patah dan darah menetes. Bocah bau, jika kamu berani mematahkan lenganku, kamu kacau, kamu berani menyakiti kami. Itu menyinggung Tuan Ho. Kami semua adalah prajurit pribadi kediaman Ho, dan kami mewakili wajah Tuan Ho. Kamu seperti ini, jika Anda bertindak berani, Lord Ho pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Ada banyak tuan di kediaman Ho, dan jika Anda memilih salah satu, mereka dapat membunuh Anda semua. Ketika seluruh kota diinginkan, Anda menang. Aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap di atasnya. Kami menunggumu untuk mendengarkan, bersujud dan mohon untuk dibakar. Tuanmu dari Gunung Kincang, dan Markis adalah teman dekat. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang di depan Grandmaster, kamu hanya perlu mati. Pada hari kerja, prajurit pribadi ini tidak makan setelah setengah jam. Mereka terluka parah di tangan Wei Lei.
dan kemarahan di hati mereka bahkan melebihi rasa sakit yang parah, lengan yang patah. Mereka berbicara dengan kejam kepada Wei Lei, tidak dapat menelan napas di dalam hati mereka. Mereka akan menjadi gila mendengar kata-kata prajurit pribadi ini. Yu Dehai panik dan wajahnya menjadi pucat. Ini dia akhir, kalian berdua. Kalian telah menyebabkan bencana besar. Sebelum Markis tahu, kalian harus bergegas dan melarikan diri dari Yuncheng. Pergi sejauh yang kalian mau, jangan kembali. Kapten penjaga yang berkepala gendut itu mencibir. Saat ini, misteri, Anda benar-benar tidak dapat memilih. Pak Tua Yu, jangan berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri. Banyak tentara pribadi rumah Ho terluka, dan sekarang Anda masih ingin melarikan diri. Anda hanya bermimpi. Selama kamu berani melarikan diri, kamu akan dihukum satu peringkat. Mendengar bahwa Yu Dehai menyuruh Ye Lingtian dan keduanya untuk melarikan diri, para prajurit ini segera membuat ancaman dan menjadi sangat arogan. Hahaha, mendengar kata-kata mengancam ini, Ye Lingtian tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan bangga, "Aku hanya seorang markis yang setia dan berani, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, aku datang ke Yuncheng kali ini untuk menghadapinya." Apa? Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Apa yang telah kau lakukan? Bab 890 Identitas apa dua orang ini yang berani mengabaikan martabat Lord Markis? Mungkinkah Barat Daya benar-benar akan berurusan dengan Markis Zongyong? Tetapi bagaimana ini mungkin? Yu Dehai terkejut. Prajurit-prajurit itu belum pernah mendengar orang mengatakan retorika seperti itu, dan sejak mereka memasuki Houfu, tidak ada yang pernah mengatakan retorika seperti itu. Markis of Zongyong Te adalah langit di Yuncheng. Selama Kaisar tidak melakukannya sendiri, siapa yang berani menyinggung Markis Zongyong? Siapa yang akan memiliki kemampuan seperti itu? Tapi sekarang Wei Lei mengambil tindakan, buat para prajurit ini merasa tak terkalahkan, karena Ye Lingtian membawa bawahan yang begitu kuat, maka kata-katanya tampaknya sedikit lebih dapat dipercaya. Secara umum, selama dia tidak bodoh, dia tidak akan berani mengatakan apa yang Ye Lingtian katakan barusan di depan prajurit pribadi kediaman Ho. Jika Tuan Ho mengetahuinya, itu pasti akan menjadi dosa besar untuk melibatkan 9 klan. Tapi Ye Lingtian tidak hanya mengatakannya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia tegas dan kuat, seolah-olah Marquis of Loyalty and Bravery tidak layak disebut di matanya. Aura yang mendominasi dan tak tertandingi semacam ini mengejutkan para prajurit pribadi rumah Ho, dan pada saat yang sama mereka takut Wei Lei akan terus menyerang mereka. Jadi mereka semua ingin mundur, dan mereka gemetar ketakutan. Mereka semua baru saja mengkonfirmasi bahwa di depan Wei Lei, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sekarang dia dipukuli sampai mati. Yang sangat menyedihkan, prajurit swasta berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi pada akhirnya mereka tidak mau pergi, dan terus mengeluarkan kata-kata kejam. Kalian berdua, jika Anda memiliki benih, tetap di sini, jangan melarikan diri dari Yuncheng hari ini, kalau tidak, aku akan memandang rendah kalian berdua. Satu itu benar, kami baru saja mengalahkan kami dengan sangat keras. Ketika Tuan Hou Yefu datang, mereka akan membuatmu berlutut dan memanggil ayah, dan membiarkanmu mengebor selangkanganmu. Ketika saatnya tiba, kami akan memotong pria besar ini menjadi 8 bagian, sehingga kebencian di hati kami akan terpecahkan. Lao Liu, selama Lord Hou mengalahkan kedua bajingan ini, Anda akan mengebiri mereka dengan pisau, dan membuat mereka tidak dapat melakukannya lagi dalam hidup ini. Sebagai musuh rumah Houye, tidak ada yang pernah bisa berbicara dengan kejam. Prajurit pribadi ini saling mendukung, menatap Wei Lei pada saat yang sama, dan berjalan mundur menghadapnya. Alasan untuk ini adalah karena mereka takut pada Wei Lei. Mereka melakukan serangan diam-diam di belakang mereka. Mereka telah melihat keterampilan Wei Lei. Selama Wei Lei bergerak, mereka pasti akan mati. Melihat ini prajurit pribadi yang mencoba melarikan diri, Wei Lei bertanya kepada Ye Lingtian dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda ingin menyimpannya?" "Tidak, itu hanya beberapa ikan kecil dan udang. Saya takut tangan kotor dengan membunuh mereka. Aku baru saja menyuruh mereka untuk kembali dan melapor ke Marquis of Zongyong. Aku, Ye Lingtian,
datang kepadanya. Ye Lingtian berkata dengan dingin. Wei Lei mengangguk. Jangan melihat prajurit pribadi dari rumah Hou lagi. Setelah episode berlalu, Ye Lingtian memandang Yu Dehai dan berkata, pahlawan tua, di mana keluargamu tinggal? Ayo bawa kamu kembali. Yu Detao tidak bisa menolak, dan setelah menghela nafas, dia harus mengangguk setuju. Dia memimpin jalan, dan mereka bertiga berjalan sebentar sebelum memasuki daerah kumuh. Yu Dehai tinggal di satu ruangan seluas sekitar 10 meter persegi. Ye Lingtian mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, pahlawan tua, pahlawan yang setia seperti Anda harus memiliki tunjangan pensiun dan cacat yang tinggi ketika dia keluar dari tentara. Selain itu, setiap bulan akan ada tunjangan khusus. Bagaimana Anda bisa? Bagaimana Anda berada dalam situasi seperti itu? Sulit dikatakan. Yu Dehai menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Tiba-tiba, Ye Lingtian sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, pahlawan tua, apa yang terjadi? Apakah seseorang memotong uang saku Anda? 3 hari kemudian,